Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Risma Meliana dari kelompok 6 dengan NIM 41121010048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suci dan Ibu Desiana yang telah membimbing kami untuk mengerjakan laporan tersebut yang terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Langsung saja, saya mulai terlebih dahulu dari struktur atas. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, ada data gedung dengan fungsi bangunan sebagai rumah sakit. Jumlah lantai, 6 lantai sudah termasuk dak atap, dan total tinggi bangunan 21 meter yang berlokasi di Jakarta Utara. Berikut adalah gambar denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, dan juga lantai atap. Dan juga ada tampak utara dan selatan, tampak timur dan barat, potongan A dan B, potongan C dan D, dan juga tampak utara dan selatan. Dan juga ada spesifikasi material yang digunakan. Yang pertama ada mutu baja tulangan dengan EV 400 MPa dengan D lebih dari 13, dan juga mutu beton dengan FC mutu beton 35 MPa. Berikut adalah tabel spesifikasi material uh, dari struktur kelompok kami. Ada plat dengan FC 35 MPa, balok dengan FC 35 MPa, kolom, dinding geser, pile cap, dan pondasi dengan FC-nya 35 MPa, dan uh, ini adalah modulus elastisitas dengan rumus 4700 akar FC. Dan didapatkan hasil masing-masing dari FC tersebut, yang plat sekian, balok sekian, kolom sekian, dinding geser sekian, pile cap sekian, pondasi sekian. Selanjutnya pembebanan. Uh, yang pertama ada beban mati atau dead load. Beban mati dalam perencanaan gedung rumah sakit ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load, beban mati tambahan atau superimposed dead load. Yang pertama ada beban mati berat sendiri atau dead load. Beban mati dead load adalah berat seluruh komponen elemen struktural bangunan yang terdiri atas plat, balok, kolom, dan dinding geser. Beban mati akan dihitung secara otomatis oleh peranti lunak etap dengan menggunakan berat jenis material beton 24 kN per meter kubik dan berat jenis tulangan 78,50 kN per meter kubik. Selanjutnya ada beban mati tambahan atau SIDL, yaitu beban mati tambahan atau superimposed dead load adalah berat komponen non-struktural. Berikut adalah daftar beban mati tambahan pada bangunan gedung rumah sakit yang diperhitungkan. Yang pertama, ada beban mati tambahan untuk lantai 1 sampai 6 dengan total beban SIDL 3,82 kN per meter persegi. Selanjutnya ada beban mati tambahan SIDL untuk lantai atap dengan total beban SIDL 0,87 kN per meter persegi. Di sini ada masing-masing beban-beban yang telah tercantum seperti contohnya keramik dan spesi, penggantung langit-langit, dan untuk beban mati tambahan SIDL untuk lantai atap, ada penggantung langit-langit, berat plafon, dinding parapet, dan lain-lain. Selanjutnya ada beban hidup atau life load. Di sini karena kita menggunakan proyeknya itu rumah sakit, ada beberapa beban hidup akibat fungsi ruang. Yang pertama ada ruang operasi, ruang pasien, ruang laboratorium, koridor lantai pertama, kantin, ruang meeting, ruang penyimpanan, tangga dan jalan keluar, atap, dan juga ruang mesin elevator, dan mempunyai beban merata masing-masing dengan satuan kilonewton per meter persegi. Selanjutnya ada beban gempa yang di sini tercantum kategori resikonya termasuk kategori 4. Ini sudah ada di tabel 1 SNI 1726 2019. Dan juga faktor keutamaannya atau IE 1,5, klasifikasi situsnya lunak,
dan juga percepatan desain pada periode pendek kategori desain seismik atau peta Puskim yang kita bisa dapatkan atau dilihat dari Google melalui websitenya, yaitu dengan nilai SDS-nya 0,67 dan SD1-nya 0,61. Berikutnya, periode panjang TL-nya itu 20 detik, dan juga ada parameter sistem strukturnya yang tertera pada tabel 9 SNI 1726/2019. Ada faktor koefisien modifikasi dengan R sama dengan 8, faktor kuat lebih sistem 2,5, faktor pembesaran defleksi 5,5. Dari data-data parameter respons spektra di atas, diperoleh grafik dan tabel spektrum respon desain tanah lunak daerah Jakarta sebagai berikut. Tahap pertama dalam analisis respons spektra adalah perhitungan faktor skala. Faktor skala dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada SNI 1726/2019 pasal 11.1.4. Faktor skala sama dengan percepatan gravitasi dikali faktor keutamaan bangunan dibagi dengan faktor koefisien modifikasi yang sudah tercantum pada tabel sebelumnya, dan didapatkan hasil 1,84. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan yang mengacu kepada SNI 2847/2019 pasal 9.2.1. Pada tugas besar ini, beban angin diabaikan sehingga kombinasi pembebanan jika dijabarkan sebagai berikut. Ada 18 kombinasi pembebanan, di mana DL itu beban mati termasuk SIDL, LL-nya itu beban hidup, QEX itu beban gempa dinamis arah X atau spek X, QEY itu beban gempa dinamis arah Y atau spek Y. Dan ada faktor redundansi dan juga SDS atau parameter percepatan spektrum respon desain pada periode pendek. Berikut adalah daftar beban kombinasi yang akan diinput pada etaps dengan nilai SDS 0,67 dan rho-nya itu 1,3. Ini yang telah kami hitung, didapatkan hasil segini pada tabel ini. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2 dari struktur atas, perencanaan elemen struktur. Yang pertama ada perencanaan plat. Perencanaan awal dimensi plat ini mengacu pada perbandingan bentang panjang atau LY dengan bentang pendek LX sebagai berikut. Ini adalah beta sama dengan L panjang dibagi L pendek. Jika beta lebih dari 2, tipe plat yang digunakan adalah plat satu arah, sedangkan jika hasil betanya itu lebih kecil dari 2, maka tipe plat yang digunakan adalah plat dua arah. Yang pertama ada perencanaan plat satu arah. Perencanaan plat satu arah ini mengacu pada SNI 2847/2019. Ketebalan keseluruhan plat H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.1. Rumusan pada tabel 2.1 diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal dan tulangan mutu FY 420 MPa. Untuk kasus lain, minimum H harus dikalikan dengan 0,4 ditambah FY dibagi 700. Di sini ada tabel tebal minimum plat satu arah. Sumbernya dari SNI 2847/2019. Selain itu, tebal plat rencana minimum yang disyaratkan SNI 2847/2019 adalah 120 mm atau 12 cm. Berikut adalah perencanaan plat dari kelompok kami yang telah kelompok kami hitung. Yang pertama ada perhitungan plat satu arah dengan LY itu 5200 mm dan LX 2525 mm. Maka dari itu beta sama dengan LY dibagi LX sama dengan 5200 dibagi 2525 sama dengan 2,06, sehingga itu masuknya ke plat satu arah karena seperti yang sebelumnya, jika betanya lebih dari 2, tipe plat yang digunakan itu adalah plat satu arah. Selanjutnya T sama dengan LX per 24, yaitu 2525 dibagi dengan 24, didapatkan 105,21 mm, dan kita bulatkan saja menjadi 130 mm untuk ketebalan platnya sendiri. Di sini perhitungan yang disajikan dalam tabel 2.3 ini adalah perhitungan yang telah kami hitung di Excel.
kita plot ke sini sehingga sudah tercantum masing-masing secara nama tipe platnya, bentang terpendek, bentang terpanjang, L per LX, keterangan, T-min dan T-min dan T yang dipakai itu 130 mm untuk plat satu arah ini. Selanjutnya untuk perencanaan plat dua arah. Sistem plat dua arah akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Perencanaan plat dua arah mengacu pada SNI 2847 2019. Berikut adalah tabel tebal minimum plat dua arah. Selanjutnya ada perhitungan plat dua arah dengan LE-nya 5200 mm, LX 4225 mm sehingga didapatkan 1,23 dan termasuknya plat dua arah karena betanya lebih kecil dari 2. Selanjutnya ada T. T itu adalah tebal yang dipakai untuk si plat tersebut. Didapatkan 117,82 mm dan dibulatkan 130 mm. Untuk perhitungan lainnya disajikan dalam tabel 2.4. Berikut adalah perhitungan selanjutnya untuk plat dua arah. Berdasarkan tabel perencanaan di atas, atau yang sebelumnya kita lihat itu, maka dapat dipetakan layout perencanaan plat di bawah ini. Untuk perencanaan plat lantai 1 sampai 4, perencanaan plat lantai 5 sampai atap. Selanjutnya ada perencanaan balok. Perencanaan untuk balok non-prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat lendutan yang besar. Ketebalan keseluruhan balok H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.5, kecuali jika hasil hitungan pada batas lendutan terpenuhi. Rumusan pada tabel 2.5 dapat diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal dan tulangan mutu FY sama dengan 420 MPa. Yang pertama ada perencanaan balok T. Di sini kami sudah menghitung dimensi balok T yang digunakan. Sebagai contoh, kita ambil satu perhitungan dengan bentang atau kita sebut L sama dengan 8.000 mm, H-nya sama dengan L per 18,5, dikarenakan kondisi peletakannya menerus satu sisi. Didapatkan hasil 432,43 mm. Kita bulatkan menjadi 500 mm. Selanjutnya untuk B-nya sama dengan H per 2. Jadi H per 2 setengahnya dari H tersebut, yaitu 250 mm, maka B-nya yang dipakai 250 mm, dan tebal si platnya itu 130 mm. Dan juga nilai BE diambil nilai minimum dari 3 persamaan di bawah ini dengan rumus BE yang pertama L per 4, rumus BE yang kedua 8 kali T, rumus BE yang ketiga 1/2 dikali L min 1 per 2 kali K1 min 1 per 2 kali K2. Maka didapatkan BE minimumnya itu 1040 mm. Selanjutnya untuk perencanaan balok L, langsung saja kita masuk ke perhitungan dimensi balok L. Di sini seperti yang tadi kita mencantumkan satu contoh perhitungan. Dengan L sama dengan 8.000 mm, H-nya 500 mm, B-nya 250 mm, dan tebal platnya 130 mm. BE diambil nilai minimum dari 3 persamaan di bawah ini. BE yang pertama mempunyai rumus L per 12, BE yang kedua 6 dikali T, BE yang ketiga 1/2 kali L min 1 per 2 kali K1 min 1 per 2 dikali K2. Maka didapatkan BE dengan nilai minimum 667 mm. Berikut adalah perhitungan lainnya yang disajikan dalam tabel 2.7. Berdasarkan tabel perencanaan di atas, maka dapat dipetakan layout perencanaan balok
pada balok lantai 1 sampai 4, balok lantai 5 sampai atap. Selanjutnya ada perencanaan kolom. Perhitungan struktur kolom menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AG harus lebih dari PU per 0,35 kali FC, di mana AG itu adalah luas penampang kotor kolom, PU itu beban total yang bekerja pada kolom, dan FC itu kuat tekan kolom. Perhitungan beban satu lantai untuk tributari area 5,5 dikali 4 meter. Berikut adalah gambar perencanaan tributary areanya. Dan kami sudah menghitung di Excel, didapatkan berat beban mati sebesar 265,44 kN. Terus berat beban mati tambahan 19,14 kN. Dan berat beban hidupnya sendiri itu 21,12 kN. Dan beban total pada lantai atapnya itu 305,7 kN. Selanjutnya untuk berat beban mati pada lantai 5 sampai 6, 301,728 kN, dan berat beban mati tambahan pada lantai 5 sampai 6, 84,04 kN, dan berat beban hidup 42,24 kN, dan beban total pada lantai 5 sampai 6 itu 428,008 kN. Selanjutnya, pada lantai 2 sampai 4 didapatkan berat beban mati sebesar 309,497 kN, berat beban mati tambahan 86,414 kN, dan berat beban hidup 43,433 kN, dan beban total pada lantai 2 sampai dengan 4, 439,345 kN. Selanjutnya ada perencanaan kolom. Untuk perhitungan ini, perencanaan dimensi kolomnya kami cantumkan di sini. Di sini ada kita menghitung berat per lantai, berat akumulatif mutu beton sudah diketahui 35 MPa, luasannya, sisi, dan juga didapatkan dimensi masing-masing dari lantai 2 sampai atap. Selanjutnya ini perencanaan dimensi kolom. Kita buat jadi 2 tipe kolom, K1 dan K2, di mana K1 itu dipakai dari lantai 3 sampai lantai atap dengan dimensinya itu 400 kali 400. Dan untuk lantai 2, kita memakai tipe kolom K2 dengan dimensi 450 dikali 450. Berdasarkan tabel perencanaan di atas, maka dapat dipetakan layout perencanaan kolom di bawah ini. Ini untuk perencanaan kolom lantai 2 sampai dengan 4. Ini lantai 5 sampai dengan 6. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3 atau modelisasi struktur. Data struktur ini ada langkah-langkah yang kita sudah kerjakan di aplikasi di software ETAPS. Di sini sudah ada langkah-langkahnya ya. Seperti yang saya cantumkan di PowerPoint ini. Saya akan mulai dari dimensi dan elevasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada menu bar dipilih File, New Model, Default, maka akan muncul box Building Plan, Grid System, and Story Definition. Kalau saya sebutkan semuanya, kayaknya terlalu panjang. Pada intinya seperti itu, sudah kami cantumkan di laporan dan juga PowerPoint. Ini untuk penampangnya. Penampang elemen belok T. Ini elemen kolom. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke permodelan kolom. Yang sudah kita buat tadi seperti dimensi ini 4K1 dan K2, kita masukkan ke dalam software ETAPS untuk melakukan modeling. Sini sudah ada
step by stepnya. Dan di sini ada hasil akhir penggambaran balok. Ini hasil akhir penggambaran plat lantai dan void. Selanjutnya ada permodelan peletakan. Yang pertama, langkah-langkahnya sebagai berikut. Selanjutnya kita di pembebanan itu menambahkan uh, beban mati tambahan yang sudah kami hitung di bab 1 sebelumnya. Kita sudah menghitung pembebanan-pembebanan untuk si strukturnya ini yang terdiri dari beban mati tambahan, beban mati hidup, dan beban gempa statik. Dan jangan lupa untuk memasukkan beban gempa dinamis spek X atau spek Y dan dimasukkan angka yang sudah dihitung di bab 1 itu, maka kita sudah mendapatkan hasilnya skala faktornya itu 1840. Di sini di kelompok kami sudah mencantumkan ya skala faktornya untuk spek X dan spek Y-nya. Selanjutnya lanjut ke bab 4, analisa struktur. Yang pertama ada periode fundamental. Berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 7.8.2.1 pada pelaksanaan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur, diizinkan secara langsung menggunakan persamaan periode fundamental pendekatan atau TA sebagai berikut. TA min sama dengan CT dikali HN pangkat X. Periode fundamental struktur atau T ini tidak boleh melebihi hasil perkalian dari koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau CU dari tabel 4 dan periode fundamental pendekatan sehingga TA max sama dengan CU dikali TA min. Di sini ada tabel 4.1 yaitu koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung. Karena kita mendapatkan parameter percepatan respon spektral desain pada 1 detik itu nilai SD1-nya 0,67, maka kita menggunakan koefisien CU-nya itu sebesar 1,4. Lalu tabel 4.2 nilai parameter periode pendekatan CT dan X. Karena tipe struktur kita itu adalah rangka beton pemikul momen, maka digunakan nilai CT-nya sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil tabel modal partisipasi mass ratio. Di sini ada modal 1 sampai modal 30. Yang sebagaimana periode itu harus berhenti di nilai 0,05. Maka kita berhenti di modal 30. Dilihat pada tabel di sebelumnya, partisipasi massa ragam terkombinasi arah X sebesar 0,9869, 0,9869 untuk nilai Y-nya itu sebesar 0,9855 ini. Nilai ini belum memenuhi paragraf 100%, namun karena periode ketika mode 30 sudah 0,05, maka partisipasi massa ragam sudah memenuhi. Nilai periode struktur dari etaps pada mode 1 yaitu 0,461 atau dominan translasi arah Y sebesar 0,5279 dan pada mode 2 yaitu 0,448 dominan translasi arah X sebesar 0,4941. Ini semua kita dapatkan pada nilai hasil dari tabel modal partisipasi mass ratio tersebut. Di sini tercantum tadi angka
angka yang untuk modal 30 dan juga nilai periode struktur pada mode 1 0,461 ini yang dimana dominan translasi arahnya sebesar 0,5279 ini, maaf kursornya agak ini. Lalu pada mode 2 yaitu 0,448 dan 0,4941 yaitu ini. Ini adalah gambar periode fundamental arah X dengan nilai periode strukturnya 0,461 detik dan juga periode fundamental arah Y-nya itu mempunyai nilai periode struktur 0,448 detik. Syarat pertama tidak terpenuhi sehingga pada etaps jumlah mode ditambah hingga memperoleh nilai sumbu X dan sumbu Y 100%. Jika sudah, maka langkah-langkah analisa selanjutnya dapat dilakukan. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka periode struktur dapat ditentukan dalam perhitungan periode fundamental struktur dan dibutuhkan data-data sebagai berikut. Yang pertama ini ada parameter SD1, ini kita dapatkan dari desain spektra yaitu 0,67. Koefisien CU tadi sudah didapatkan 1,4 karena nilai SD1-nya 0,67. Koefisien CT-nya 0,0466, koefisien X-nya 0,9. Nilai koefisien ini kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Ini CU, koefisien CU, dan ini CT dan X. Dengan tinggi struktur 21 meter, selanjutnya untuk perhitungan periode fundamental berdasarkan rumus yang terdapat dalam SNI 1726/2019 pasal 7.8.2. Dengan nilai TA min sama dengan CT dikali HN pangkat X, koefisien X maksud saya, yaitu didapatkan hasil 0,721 detik, TA max-nya 1010 detik, dan TA etaps arah X-nya 0,461 detik, TA etaps arah Y-nya 0,448 detik. Sehingga penentuan periode fundamental yang akan digunakan harus memenuhi syarat seperti di bawah ini, untuk arah X dan untuk arah Y. Karena TA etaps arah X maupun arah Y lebih besar dari TA max, maka nilai TA yang dipakai untuk arah X dan Y adalah TA max sama dengan 0,721 detik. Selanjutnya ada gaya geser gempa. Di sini sudah terdapat parameter-parameter yang sebelumnya didapatkan dari tabel-tabel dan juga respon spektra. Yang pertama ada nilai CS 0,125. Nilai CS yang dihitung tidak boleh kurang dari CS min sama dengan ini, didapatkan CS min-nya 0,0442 dan juga CS max-nya didapatkan 0,163. Dari persyaratan tersebut diperoleh persamaan CS min harus lebih kecil dari CS dan harus lebih kecil dari CS max. Karena CS lebih besar dari CS max, maka CS yang digunakan adalah CS max 0,163 untuk arah X dan arah Y. Selanjutnya kita menghitung nilai K untuk dimasukkan ke dalam etaps. Data yang dibutuhkan adalah koefisien respons seismik CS yaitu 0,163 dan eksponen atau K yang ditentukan jika T sama dengan 0,5 maka K adalah 1. Jika T sama dengan 2,5 maka K adalah 2
Dan jika T di antara keduanya, maka dilakukan interpolasi. Karena T yang diperoleh adalah 1,364, maka hasil dari interpolasi nilai K adalah 1,111. Selanjutnya ada faktor skala gempa, penskalaan gaya, dengan rumus V per VT. Dan penskalaan simpangan dengan rumus CSW per VT. Berikut adalah faktor skala gempa yang sudah kami dapatkan dari etap, dari Excel, ya dari etaps juga. Maka faktor skala gempa arah X-nya itu dengan rumus tadi V statis per V dinamis yaitu 1,732. Faktor skala gempa spek X awal dengan rumus G kali IE per R yaitu 1838,75. Faktor skala gempa spek X akhir didapatkan 3185,58. Selanjutnya untuk arah Y, faktor skala gempa arah Y 1,781, faktor skala gempa spek Y awal 1838,75 dan faktor skala gempa spek Y akhir 3274,69. Kemudian skala gempa desain spektra pada etaps diganti dengan faktor skala gempa akhir sesuai dengan masing-masing arah gempanya. Sehingga analisis dan desain perlu dicek kembali dengan menggunakan faktor skala yang ditingkatkan tersebut. Selanjutnya, simpangan antar lantai. Dengan rumus sigma X sama dengan CD dikali sigma X E per IE. Yang dimana CD itu adalah faktor pembesaran simpangan lateral yang tertera pada tabel 28 SNI 1726 2019. Sigma XE simpangan di tingkat X yang ditentukan dengan analisis elastik dan IE faktor keutamaan gempa. Simpangan antar lantai tingkat desain tidak boleh melebihi simpangan antar lantai tingkat izin, seperti pada tabel antar tingkat izin. Karena kita kategori risikonya 1,4, di sini strukturnya semua struktur lainnya, maka digunakan nilai 0,010 HSX. HSX itu adalah tinggi tingkat di bawah tingkat X. Berikut adalah tabel drift story yang kita dapatkan dari analisis etaps yang berupa ragam spektrum untuk arah X dan arah Y. Ini untuk tabel story drift spek X dan spek Y dengan nilai faktor pembesaran simpangan lateral CD sebesar 5,5 dan gedung termasuk kategori risiko 4, maka perhitungan simpangan antar tingkat arah X dan arah Y seperti terlihat pada tabel 4.10 dan tabel 4.11. Di sini kami sudah menghitung dari lantai 1 sampai lantai atap dengan ketinggian per lantai itu 3 meter dan tinggi totalnya itu 21 meter. Dan ini adalah angka yang kita dapatkan dari si analisis etaps, lalu tegangan izin ini kita dapatkan dari rumus yang sebelumnya 0,10 karena dia masuknya ke kategori 4 dikalikan dengan si tinggi per lantainya, maka didapatkan 30 mm atau 3 meter per lantainya. Selanjutnya, ini tegangan izinnya, dan ini tegangan yang terdapat pada struktur kami. Maka dari itu, syaratnya adalah tegangan yang terjadi di struktur kami harus lebih kecil dari tegangan izin. Maka, oke ya semuanya. Karena nilai si tegangan struktur kami ini lebih kecil dari tegangan izin. Selanjutnya, ini ada tabel simpangan antar tingkat arah X dan arah Y-nya. Ya sudah kami hitung di Excel. Seperti tadi, kita cek terlebih dahulu untuk tegangan izin, tegangan struktur kami, maka baru terlihat apakah
tegangan struktur kami lebih kecil dari tegangan izin atau tidak. Karena ini oke semua, jadi sudah betul. Berikut maksud saya diagram simpangan antar tingkat terhadap elevasi lantai. Karena ini didapatkan dari kita ngeplot diagram ini hasil dari sini ya, tegangan izin, tegangan yang ada pada struktur, dan juga ya ini simpangan antar tingkatnya. Selanjutnya saya lanjutkan ke desain struktur atau bab terakhir pada struktur atas. Yang pertama ada desain kolom. Berikut adalah uh, rencana kolom lantai satu. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tulangan longitudinal kolom itu. Di sini kami memilih dua lokasi kolom yang kami tinjau untuk perhitungan ini. Yang pertama ada diameter 22 mm dan 25 mm. Yang 22 mm ini berlokasi di C1 dan mempunyai tipe kolom, dan tipe kolomnya itu K1 atau 600 kali 600. Dimensi kolomnya ini B kali H 600 kali 600. Dan luas penampangnya 36.000 mm persegi, persentase kolom pada etapsnya 1%, kebutuhan tulangannya 3.600 mm persegi, karena diasumsikan tulangan menggunakan diameter 22, maka as tulangan mempunyai hasil 379,94 mm persegi. Maka dari itu jumlah tulangan, kebutuhan tulangan dibagi dengan as tulangan, maka didapatkan 10 buah. As yang dipakai ini seperempat pi kali d kuadrat kali jumlah tulangan, didapatkan hasil 4559,28 mm persegi dan lebih besar dari nilai si kebutuhan tulangan, maka oke. Selanjutnya ada presentasi desain, yaitu as dipakai dibagi luas penampang, didapatkan hasil 1,27%. Jadi tulangan pada kolom C1 ini adalah 12D22. Selanjutnya yang diameter 25 mm, maka hasilnya itu menggunakan tulangan 12D25. Ini sama saja seperti tadi perhitungannya, cuman karena diameternya saja yang berbeda. Berikut adalah tabel hitungan dari C1 dan C2. C1 ini lokasi kolomnya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menghitung longitudinal, sekarang sengkang kolom. Yang pertama itu langkahnya ada tipe kolom ya. Tipe kolomnya itu K600 dikali 600. Dan didapatkan kuat geser dari output etaps 1,47. Dan asumsi diameter sengkangnya itu D10 dan jumlah kaki atau N sama dengan 2. Maka dari itu as didapatkan 157 mm persegi. Dan kebutuhan tulangannya itu 0,936. Dan si S sengkangnya itu 100 dibagi kebutuhan tulangan, maka didapatkan hasil 106,803 mm. Maka kita mendapatkan S sengkangnya itu 100 mm. Ini untuk yang uh, ini untuk kolom C1 mempunyai kuat geser output etap 1,47 dan ini C2 kuat gesernya 0,47. Ini sama seperti sebelumnya perhitungannya, didapatkan S angkanya 330 mm. Selanjutnya ada desain balok. Ini rencana balok lantai 1. Yang pertama, menghitung tulangan longitudinal balok.
Dari gambar di atas, detail luas tulangan yang ditinjau sebagai berikut. Karena kami meninjaunya di sini, sini, dan sini. Yang pertama itu mempunyai tumpuan kiri lapangan, tumpuan kanan sebagai berikut. Digunakan tulangan utamanya 550 kali 1040 dengan diameter 22 mm. Maka as yang didapatkan 379,94 mm persegi. Dan luas tulangan minimumnya kita mencari nilai dengan dua rumus dan kita memilih mana yang hasilnya lebih minim. Ini rumus yang pertama, asmin yang pertama, akar FC per 4 FY kali B kali D. Yang kedua, asmin yang kedua 1,4 dikali B kali D per FY. Karena hasil yang lebih kecil ini, maka kita gunakan 202 mm persegi. Ini tulangan longitudinal baloknya untuk daerah tumpuan kiri. Kita bagi saja tadi nilai si asmin yang terkecil dibagi dengan si asnya. Maka didapatkan hasil tulangan utama daerah tumpuan kiri itu 6, bawahnya 6, atasnya 6, bawahnya 6, dan daerah lapangan atas bawah 6, daerah tumpuan kanan atas bawah 6, jadi all 6. Selanjutnya ini yang balok selanjutnya. Dengan dimensi 500 kali 750 dan diameternya 22. Didapatkan asnya itu 379,94 mm persegi dengan luas tulangan minimum seperti tadi. Dicari asmin yang terkecil dan didapatkan asminnya itu 1313 mm persegi. Dan mempunyai tulangan utama daerah tumpuan kiri bagian atas dan bawah itu 4, daerah lapangan atas bawah 4, daerah tumpuan kanan atas bawah 4. Maaf, ini ada yang salah. Ini harusnya sama 4. Selanjutnya untuk yang balok terakhir 550 kali 1040 dengan diameter 22 dengan nilai as yaitu dengan nilai as yaitu 379,94 mm persegi dan luas tulangan minimum dapatkan asminnya itu 2002 mm persegi. Maka luas tulangan bagian atas bawahnya si tumpuan kiri ini 6, yang daerah lapangan 6, daerah tumpuan kanan juga 6. Selanjutnya untuk sengkangnya si balok. Dengan sesuai yang kita tinjau yang pertama dengan dimensi 550 kali 1040 untuk daerah tumpuan kirinya itu mempunyai kuat geser atau output etaps 0,39 dan menggunakan asumsi diameter sengkang D10 dan jumlah kakinya 2. Dapatkan as sengkangnya 157 mm persegi dan kebutuhan tulangannya didapatkan 0,248. Sehingga S sengkang ini adalah 402,564 mm. Dan untuk daerah tumpuan lapangan dan tumpuan kanan dapatkan hasil sebagai berikut. Untuk kuat gesernya 0,18, 0,41, menggunakan asumsi diameter sengkang yang sama yaitu D10, sehingga didapatkan kebutuhan tulangan dengan masing-masing nilai 0,115 dan 0,261. Sehingga sengkangnya ini diambil jarak 200 mm. Selanjutnya balok yang terakhir mempunyai daerah tumpuan kiri juga, lapangan dan juga kanan dengan kuat geser atau output etaps yang berbeda yaitu 0,83, 0,28, 0,42. Dan asumsi diameter sengkangnya ini sama semua D10 dan jumlah kakinya sama dan as sengkangnya didapatkan sama 157 mm persegi. Sehingga kebutuhan tulangannya ini masing-masing didapatkan 0,529 untuk balok 55 untuk daerah tumpuan kiri, untuk daerah tumpuan lapangan ini 0,178, daerah tumpuan kanan ini 0,268 sehingga diambil jarak 200 mm. Dan terakhir ada desain platnya. Di sini kami mempunyai plat 2 arah dan juga plat 1 arah.
Yang pertama, saya akan menjelaskan plat dua arah terlebih dahulu. Ini tulangan arah vertikal M11 yang kita dapatkan dari etaps, angkanya didapatkan hasil analisisnya ini 6,432 kN. Sehingga MU sama dengan M11 kali bentang arah vertikal. Karena bentang arah vertikalnya ini 5 meter, maka kita kalikan dengan hasil uh, nilai etaps yang sudah didapatkan ini 6,432, didapatkan hasil 32,16 kN. Ini ada tabel yang kita gunakan, tabel yang kita tipe dan juga data-data yang kita gunakan untuk si desain plat ini. Mempunyai tebal platnya ini 130 mm dan mutu betonnya ini 35 MPa, mutu baja tulangannya ini 400 MPa, diameter tulangannya 10 mm, jarak tulangan rencananya 200 mm, lebar platnya 5000 mm, dan selimut betonnya ini 20 mm. Sehingga luas tulangan yang terpakai 1/4 kali P kali D kuadrat kali B per S, yaitu 1963,49 mm persegi, dan tinggi blok regangan didapatkan hasil 5,279 mm. Dan tinggi efektifnya ini T per DS, T min DS min 1/2D didapatkan 105 mm. Dan momen nominal ini atau MN didapatkan hasil 80,394 kN. Maka syaratnya itu adalah momen nominal harus lebih besar dari si MU. Karena MU-nya tadi kita sudah hitung 32,16, maka si MN-nya ini lebih besar dari si MU-nya. Sehingga oke. Dan pelampat yang digunakan pada arah vertikal ini adalah D10-200. Atau yang dimaksud dengan diameter 10 dengan jarak 200 mm. Selanjutnya ada yang tulangan arah horizontal atau M22. Ini sama seperti tadi, kita dapatkan hasil nilai ini dari etaps, lalu kita kalikan dengan bentang arah horizontalnya 8 meter, sehingga didapatkan nilai 53,232 kN. Berikut adalah data-data yang terdapat pada struktur kami. Lalu asnya 3141,592 mm persegi, tinggi blok regangannya 5,279 mm, tinggi efektifnya 105 mm, dan momen nominalnya 128,629 kN. Sehingga syaratnya sama seperti yang sebelumnya, MN itu harus lebih besar dari MU, maka oke. Sehingga tulangan plat arah horizontal ini digunakan D10-200 atau juga yang dimaksud dengan menggunakan diameter 10, jarak 200. Selanjutnya ini untuk plat satu arah ya. Didapatkan MU sebesar 8.072 kN, dan data-datanya sebagai berikut. Luas tulangan terpakai 3141,592 mm persegi, tinggi blok regangan 5,279 mm, tinggi efektif 105 mm, dan MN 128,629 kN. Sehingga syaratnya sama, nilai MN itu harus lebih besar dari MU, sehingga oke. Sehingga diperoleh tulangan plat arah vertikal sebesar D10-200. Berikut adalah detail kolom yang sudah kami buat. Ini detail kolom C1 dengan dimensi 600 x 600. Di sini lokasi kolom C1 ada di sini titik kolom C1, terus ini adalah si gambar detailnya si kolom. Tadi kan kita menggunakan diameter 22. Maka ini adalah
si tulangan longinya, dan ini tulangan sengkangnya. Ini detail potongan yang lebih jelas atau detail potongan BB. B, strip B. Ini juga untuk diameter yang 25 dengan diameter 10, sengkangnya jarak 200 mm. Selanjutnya ini detail balok dengan dimensi 550 kali 1040. Di sini menggunakan sangkangnya ini diameter 10, jarak 200. Dan ini jarak, dan ini longitudinalnya 2, diameter 22, jumlahnya 6 untuk tumpuan kiri. Ini tumpuan kanan dan ini lapangan. Tumpuan kiri dan tumpuan kanan ini mempunyai dimensi yang sama 10 dengan jarak yang sama diambil jarak yang sama 200 mm. Selanjutnya ini untuk balok yang terakhir, balok 500 kali 750 dengan tulangan longitudinalnya diameter 22 dan jumlah tulangannya itu 4. Ini sangkangnya diameter 10, jarak 200. Di sini sama tumpuan kiri dan kanannya menggunakan diameter 10, jarak 200. Selanjutnya ini yang untuk dimensi 550 kali 1040. Dengan dimensi 22 mm dan kebutuhannya 6 buah. Di sini sama menggunakan tumpuan kiri dan lapangan dan tumpuan kanannya diameter 10, jarak 200 mm. Selanjutnya ini detail penulangan balok dan kolom yang sudah kami buat. Yang pertama ada balok induk 550 kali 1040, balok anak 500 kali 750, balok induk 2 550 kali 1040, dan juga kolom C1 dan kolom C2. Ini detail penulangan plat 2 arah dengan bentang L-nya ini 8.000, LX-nya ini 5.000. Dan menggunakan tulangan diameter 10, jarak 200. Selanjutnya ini untuk yang plat 1 arah, digunakan tulangannya dengan diameter 10 mm diambil jarak 200 mm dengan bentang L-nya 8.000 mm dan LX-nya 6.000 mm. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian struktur bawah. Yang pertama ada hasil penyelidikan tanah. Soil investigation atau penyelidikan tanah adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai proyek konstruksi. Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami karakteristik tanah di lokasi di mana bangunan atau konstruksi akan dibangun. Hasil penyelidikan tanah digunakan untuk menentukan jenis penanganan teknis yang diperlukan untuk proyek tersebut, seperti daya dukung tanah, zona perbaikan dan perkuatan, posisi muka air tanah, penurunan tanah atau settlement, serta tekanan dan tegangan tanah. Gedung yang akan dibangun direncanakan menjadi sebuah rumah sakit yang akan direncanakan memiliki 6 lantai dengan tinggi total bangunan 21 meter. Maaf, di sini salah ketik. Gedung ini berlokasi di Jalan Pantai Indah Utara 3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Penyelidikan dan pengujian tanah bertujuan untuk mengetahui data sifat-sifat karakteristik lapisan tanah,
daya dukung, dan kekuatan tanah yang bermanfaat bagi perencanaan fondasi yang tepat baik ditinjau dari segi teknis maupun ekonomis. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian baik secara langsung di lapangan maupun di laboratorium terhadap contoh hasil pengeboran. Dari data tersebut dilaksanakan perhitungan daya dukung tanah dan rekomendasi jenis fondasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi tanah yang dilakukan di lokasi penyelidikan. Penyelidikan tanah dimaksudkan untuk mendapatkan data jenis tanah di bawah permukaan, sifat-sifat teknis tanah, dan daya dukung tanah secara langsung di lapangan. Penyelidikan tanah yang akan dilakukan terdiri dari 2 titik sonde ringan dengan kapasitas 2,5 ton, serta 2 titik deep boring kedalaman 20,50 meter. Dalam pekerjaan ini dilaksanakan pula SPT dan pengambilan undisturbed sampel. Yang pertama ada penyelidikan sondir. Tes sondir telah dilaksanakan dengan mempergunakan alat sondir eh, kapasitas 2,50 ton dilengkapi dengan adhesion jacket cone atau cone resistance dengan hambatan lekat atau local friction secara tipe Bergman yang dapat mengukur nilai perlawanan kondus langsung di lapangan. Penyondiran ini dilaksanakan hingga mencapai lapisan tanah keras, di mana nilai perlawanan konus telah mencapai lebih dari 250 kg cm persegi, atau telah mencapai jumlah hambatan lekat 2,50 ton atau kapasitas alat. Hasil penyondiran disajikan dalam bentuk diagram sondir yang memperlihatkan hubungan antara kedalaman sondir di bawah muka tanah dan besarnya nilai perlawanan konus, serta jumlah hambatan pelekat atau TF. Secara terperinci untuk detail kedalaman lapisan tanah, berdasarkan dari data sondir dengan nilai perlawanan konus sondir lebih dari 250 gram cm persegi adalah sebagai berikut. Berikut adalah tabel titik S1 sampai S12 dengan kedalaman tanah keras dengan nilai masing-masing seperti S1 15 meter. Selanjutnya ada penyelidikan deep boring. Deep boring ini dilaksanakan dengan mempergunakan mesin bor hidrolik merek Ton Type UD5 sedalam 20,50 meter dan 22,50 meter. Pemboran dilaksanakan dengan sistem rotary drilling. Tabung inti atau core barrel yang dipergunakan adalah single core barrel diameter 73 mm, panjang 1,50 meter. Selanjutnya ada SPT atau Standard Penetration Test. SPT ini dilaksanakan di dalam lubang bor setelah pengambilan undisturbed sampel pada setiap interval 2 meter. Pengujian di penetrasi standar ini dilaksanakan pada tanah dalam keadaan asli dengan mempergunakan open standard split barrel sampler. Hammer yang dipergunakan mempunyai berat 63,50 kg dengan tinggi jatuh 75 cm. Pengujian dilaksanakan dengan mempergunakan automatic drop hammer device sehingga hammer dapat jatuh dengan bebas tanpa gesekan. Sampler dipukul hingga masuk atau menembus tanah sedalam 45 cm, di mana jumlah pukulan sepanjang masuk 15 cm pertama tidak diperhitungkan. Nilai SPT atau N adalah sama dengan jumlah pukulan untuk penetrasi 30 cm berikutnya. Hasil SPT ini disajikan dalam bentuk diagram pada boring log terlampir. Selanjutnya, dana lokasi penyelidikan ada di Jalan Pantai Indah Utara 3, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya ada stratigrafi tanah kami, kelompok kami. Lalu ada boring log DB3, boring log DB4, dan juga summary laboratory test DB3. Selanjutnya ada summary laboratory test DB4. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu perencanaan fondasi. Denah bangunan pada lokasi penyelidikan tanah. Berikut adalah denah bangunan dilakukannya penyelidikan tanah pada gedung rumah sakit. Prosedur pengujian didasarkan pada standarisasi penyelidikan deep boring dan sondir. Jumlah titik deep boring dan sondir sebanyak masing-masing 2 titik dengan kedalaman 15 meter.
Pemboran inti atau core drilling ini dilakukan guna mendapatkan informasi keadaan bawah permukaan akan sifat keteknikannya yang diperoleh dari deskripsi visual. Pemboran dilaksanakan dengan menggunakan mesin bor putar atau rotary drilling. Mata bor yang dipakai adalah double core barrel yang berukuran BX. Pemboran ini dilakukan dengan sistem coring. Selanjutnya, ini adalah peta lokasi penyelidikan tanah kelompok kami, yaitu yang terletak pada DB3 dan juga DB3 dan juga DB4 di sini. Lalu, ini adalah peta lokasi penyelidikan tanah kami secara detail. Ini adalah peta lokasi penyelidikan tanah dari proyek gedung kami. Lalu ada pemilihan jenis pondasi. Menurut laporan penyelidikan tanah yang telah dilakukan pada lokasi rumah sakit berlokasi di Pantai Indah Kapuk ini, menggunakan sondir dan deep boring. Berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan, untuk keperluan desain fondasi diusulkan sebagai berikut. Untuk struktur ringannya, pergunakan fondasi dangkal berbentuk dengan tipe fondasi telapak dengan kedalaman minus 1,20 dari elevasi muka tanah existing dan juga tegangan izin tanahnya 0,50 kg per cm persegi. Untuk struktur beratnya, seperti yang ada di sini. Tipe pondasinya ada yang mini pile atau K450, bore pile, dan juga square pile. Karena kita menggunakan bore pile. Lalu pengambilan contoh tanah. Meliputi pengambilan contoh tanah asli atau undisturbed sample dan contoh tanah terganggu disturbed sample. Pengambilan contoh tanah asli dilaksanakan dengan menggunakan thin wall tube diameter 65 mm pada setiap interval 2 meter. Lalu yang pertama ini adalah analisa daya dukung tanah berdasarkan data NSPT Meyerhof. Ini ada rumus untuk nilai menggunakan metode Meyerhof dan juga Coyle-Castel. Lalu ini adalah diagram alir perencanaan fondasi. Selanjutnya bab 8 ada perancangan fondasi, yaitu penentuan lapisan tanah. Berdasarkan borlog pada laporan hasil penyelidikan tanah yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dianalisis pembagian lapisan tanah untuk mendesain fondasi tiang pancang, dan pembagian lapisan tanah pada DB3 dan DB4 adalah seperti berikut. Lubang bor yang pertama atau DB3. Pada analisis perhitungan fondasi yang menggunakan borlog pada DB3, digunakan panjang tiang pancang adalah 14 meter. Maka pembagian lapisan tanah pada lubang bor 1 atau DB3 menjadi seperti berikut ini. Lapisan pertama pada kedalaman 10, jenis tanahnya itu adalah clay dan mempunyai nilai NSPT-nya itu 5. Lapisan kedua dengan kedalaman 4 meter, jenis tanahnya clay dengan nilai NSPT-nya itu 17, dan lapisan ketiga kedalaman 2 meter dan jenis tanah clay mempunyai nilai NSPT-nya 28. Selanjutnya untuk lubang bor 2 atau DB4, digunakan panjang tiang pancang adalah 12 meter, maka pembagian lapisan tanah pada lubang bor 2 atau DB4 menjadi seperti berikut ini. Lapisan pertama pada kedalaman 4, jenis tanah clay dan mempunyai nilai NSPT-nya 4,5. Lapisan kedua dengan kedalaman 6 meter, jenis tanahnya clay, NSPT-nya 7. Dan lapisan yang ketiga kedalaman 2 meter, jenis tanahnya clay, NSPT-nya 17. Dan yang terakhir lapisan keempat kedalaman 2 meter, jenis tanahnya clay, NSPT-nya 40. Selanjutnya, koreksi nilai NSPT. Nilai NSPT atau Standard Penetration Test perlu dikoreksi karena hasil uji lapangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak mencerminkan kondisi tanah yang sebenarnya. Berikut adalah rumus untuk perhitungan koreksi nilai NSPT berdasarkan buku Correlation Geoteknik Braja M. Das. N60 sama dengan N kali mu H kali mu B kali mu S kali mu R per 60, di mana N60 itu standar penetration number corrected for failed condition, dan sebagainya. Lalu ini ada tabel 8.3. Di sini kita menggunakan hammer type-nya itu donut dari negara US, dan hammer release-nya itu Rob and Pulley dengan nilai
Nyohanya itu 45%. Lalu correction for borehole diameternya itu kita menggunakan diameter, karena kita menggunakan diameternya 60 sampai 120, maka nilainya 1. Dan juga tabel 8.5 sampler correction, kita menggunakan standar sampler dengan nilai 1. Dan juga correction for road length atau lebih dari 10 meter itu menggunakan nilainya 1. Lalu untuk koreksi nilai NSPT DB3 didapatkan hasil 3,75. Untuk perhitungan koreksi nilai NSPT DB3 pada kedalaman lainnya disajikan dalam tabel di bawah ini, karena kita sudah menggunakan satu contoh perhitungan uh, untuk DB3, maka perhitungan selanjutnya kami sudah menghitung di Excel dan kita masukkan ke tabel rekap. Selanjutnya untuk koreksi nilai NSPT DB4 didapatkan hasil 3,375 dan penghitungan koreksi nilai SPT DB4 pada kedalaman lainnya sudah disajikan juga pada tabel di bawah ini. Lalu perhitungan daya dukung tiang tunggal. Sebelum melakukan perhitungan tiang kelompok dan mengatur konfigurasinya, perlu dilakukan perhitungan daya dukung tiang tunggal. Perhitungan daya dukung tiang tunggal pada kelompok kami menggunakan metode Meyerhof dan juga metode Coyle dan Castello. Karena konsistensi kita adalah very stiff, maka pakainya nilai N-nya 15-30 atau nilai CU-nya 100-200 kN per meter persegi. Yang pertama ada data perhitungan pada metode Meyerhof-nya dengan L sama dengan 14 meter, D-nya 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya ada nilai-nilai yang sudah kami hitung pada tabel di bawah ini dengan nilai AP, P, dan juga daya dukung ujung atau QP 10 kali D, 4 kali D, dan maka didapatkan nilai N-nya ini N1 sama dengan 13,33, N2 28, dan nilai N punya rumus 1 per 2 kali N1 plus N2, dan didapatkan hasil N-nya itu 20,665. Lapisan pada ujung tiang panjang adalah clay, maka Cu sama dengan 137,7667 kN per meter persegi. Kita jadikan jadi ton per meter persegi, maka hasilnya adalah 13,77 ton per meter persegi. Sedangkan untuk QP-nya itu 9 kali CU. Dapatkan hasil 123,99 ton per meter persegi. Untuk QP izinnya itu 400 ton meter persegi. Karena QP harus lebih kecil dari QP izin, maka QP yang digunakan adalah QP 123,99 ton per meter persegi. Selanjutnya ada daya dukung ujung atau QP. Q besar dan Q besar P. Dengan rumus QP kecil kali AP, maka dapatkan hasil 24,3454 ton. Selanjutnya untuk daya dukung gesek, diambil contoh perhitungan pada lapisan 1 jenis tanah clay. Yang pertama ada kohesi tanah atau CU, CU-nya sama dengan 23,375 kN per meter persegi. Koefisien adhesi antara tanah dan tiang atau alfanya itu 0,234. Untuk konsistensinya itu soft dan mempunyai nilai N 2-4 dan CU-nya 12-25 kN per meter persegi. Maka didapat nilai alfanya 0,88625 dan unit gesekan kulitnya atau F sama dengan 20,716 kN per meter persegi dan tahanan gesek kulit atau QS-nya itu 5,4076 kN atau juga 32,54 ton. Untuk perhitungan tahanan gesek kulit QS lainnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Lalu ada daya dukung ultimate atau QO
yang berumuskan QP plus sigma QS didapatkan hasil 102,3338 ton dan daya dukung allowable-nya atau QA-nya QU per SF atau safety factor-nya itu 2,5 atau 2,5 didapatkan hasilnya 40,9335 ton. Lalu untuk metode Castello ini, untuk datanya seperti ini sama seperti data yang sebelumnya. Untuk daya dukung ujung atau QP-nya mempunyai gamma satnya 18 kilonewton per meter kubik. Dan sudut geser dalam tanah atau P-nya itu 33,2 derajat. P yang digunakan adalah nilai korelasi berdasarkan nilai N60 dari buku Correlation of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering. Lalu ini adalah bearing capacity factor atau NQ-nya. Dari sini kita dapat L-nya itu sama dengan 14 per D-nya itu 0,5. Maka dari itu didapatkan hasilnya 28. Dan Pi-nya itu 33,2 derajat. Lalu nilai bearing capacity ratio-nya itu 39. Dan tegangan vertikal efektif pada ujung tiang itu mempunyai rumus gamma sat dikali L dengan hasil 252 kilonewton per meter kubik. Dan tahanan titik satuan atau QP mempunyai rumus NQ dikali Q sama dengan 982 ton meter persegi. Selanjutnya ada daya dukung ujung atau QP dengan rumus QP kecil dikali AP sama dengan 192,972 ton. Lalu untuk daya dukung geseknya, diambil contoh perhitungan pada lapisan 1 dengan jenis tanah clay dan punya kohesi tanah atau CU-nya 23,375 kN per meter persegi dan koefisien antara tanah dan tiang 0,23375. Maka didapatkan nilai 0,88625 dan unit gesekan kulit 20,716 kN per meter persegi dan QS-nya itu 32,541 ton. Selanjutnya untuk perhitungan tahanan gesek kulit atau QS lainnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Lalu untuk daya dukung ultimate-nya QP plus sigma QS didapatkan hasil 270,961 ton dan daya dukung allowable atau QA adalah QU per safety factor-nya itu 2,5 didapatkan hasil QA-nya itu 108,384 ton. Lalu untuk metode Meyerhof-nya untuk daya dukung tiang tunggal DB4 karena yang tadi sudah DB3 sekarang DB4 sama seperti tadi. Lapisan pada ujung tiang panjang adalah clay, maka Cu sama dengan 175 kN per meter persegi menjadi 17,5 ton per meter persegi. Lalu untuk ada nilai QP, ada QP izin, dan QP ini harus lebih kecil dari QP izin, maka QP yang digunakan adalah 157,5 ton per meter persegi. Lalu ada daya dukung ujung, mempunyai hasil 30,9251 ton, lalu daya dukung gesek tanah, daya dukung gesek pada lapisan 1 atau tanah lempung. Mempunyai nilai kohesi tanah atau Cu 20,9375 dan koefisien adhesi antara tanah dan tiang 0,29375. Ini diinterpolasi maka didapat nilai alfanya itu 0,910625
dan unit gesekan kulitnya 19,06621 kN per meter persegi, dan QS-nya 11,98 ton. Ini ada daya dukung ujung, ada sudut geser dalam tanah. Di sini sudah tertera semua tabel yang menyajikan di mana kakak kita didapatkan untuk perhitungan ini. Lalu ini bearing capacity factor-nya sama seperti daya dukung tiang tunggal yang sebelumnya, DB3, mempunyai nilai bearing capacity rasionya, tegangan vertikal efektif pada ujung tiang, tahanan titik satuan, daya dukung ujung, daya dukung gesek, dan maka didapat nilai alfanya itu 0,910625, unit gesekan kulit 19,0621 kN per meter persegi, dan QS-nya itu 11,98 ton. Lalu untuk perhitungan gesekan kulit atau QS lainnya itu disajikan dalam tabel di bawah ini. Dan ini ada daya dukung ultimate dan daya dukung allowable-nya. Dan mempunyai nilai safety factor-nya itu 2,5. Lalu untuk perhitungan daya dukung tiang kelompok, setelah mendapatkan daya dukung tiang tunggal, dilanjutkan dengan menghitung daya dukung tiang kelompok dan konfigurasi tiang yang masing-masing titik berbeda kebutuhannya. Maka perhitungan daya dukung tiang kelompok dan konfigurasi tiang dilakukan untuk masing-masing titik kolom pada lantai bottom. Yang pertama, data perhitungan atau C3, lokasi kolom C3. Ada beban kolom 138,366 ton, QA tiang tunggal 40,94 ton, D-nya 50 cm atau 0,5 meter, P-nya 2 pi D 1,57 meter, dan jarak antar tiang itu 2,5 dikali D didapatkan hasil 1,25 meter. Lalu panjang kelompok tiang atau LG dan lebar kelompok tiang atau BG. Ini ada rumus untuk LG-nya dan untuk BG-nya. Maka masing-masing dari LG ini dapat dapat nilai hasil 3 meter dan BG-nya 3 meter. Lalu untuk efisiensi tiang kelompok. Di sini ada rumusnya untuk theta sama dengan tan pangkat min 1 kali D per D. Dapat hasil 21,80 derajat. Dan selanjutnya ada daya dukung tiang kelompok atau QG, didapat 249,414 ton. Persyaratannya adalah QG atau QG dalam kurung U harus lebih besar dari beban kolom. Maka konfigurasi yang sudah diperhitungkan telah memenuhi syarat. Untuk hasil perhitungan pada titik kolom yang lainnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Lalu ini ada sama seperti tadi, maka konfigurasi yang sudah diperhitungkan telah memenuhi syarat karena QG-nya lebih besar dari beban kolomnya. Kalau yang tadi beban kolomnya itu 138,366 ton. Kalau yang ini, kalau yang ini, sebentar ya, 160,008 ton. Dan untuk perhitungan pada titik kolom yang lainnya disajikan pada dalam tabel di bawah ini. Lalu untuk perhitungan daya dukung tiang kelompoknya, ini mempunyai beban kolom 202,292 ton, sama seperti tadi rumusnya, dan mempunyai persyaratan itu QGU harus lebih besar dari beban kolom. Maka konfigurasi yang sudah diperhitungkan itu telah memenuhi syaratnya.
Dan ini perhitungan pada titik kolom yang lainnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Kita lanjut ke penurunan. Setelah mendapatkan daya dukung tiang kelompok dengan menghitung penurunan pada dB03, maka kita akan menghitung penurunan pada dB3. Yang pertama, datanya itu kolom grid C3. Mempunyai nilai QG atau beban kolomnya ini 1383,66 kilonewton dan betonnya 33234018,72 kilonewton per meter persegi, L-nya 14 meter, D tiangnya 0,5 meter, P tiangnya 1,57 meter, AP-nya 0,19634 meter persegi, QWP-nya 243,46 kilonewton, KWS-nya 779,9 kilonewton, QU-nya 1023,34 kilonewton, dan QA-nya 409,34 kilonewton. N1-nya 3, N2-nya 3, LG-nya 3M, BG-nya 3M. Lalu untuk perhitungan penurunan konsolidasinya, mempunyai data equivalent footing-nya 9,33 meter, Z1-nya 0,335 meter, Z2-nya 2,67 meter, Z3-nya 5,67. Yang pertama, konsolidasi terjadi pada kedalaman 9,33 sampai 10 meter. Mempunyai nilai CC-nya itu 0,315 dan EO-nya 1,346, CS-nya 0,035, pre-consolidation pressure-nya atau sigma C-nya itu 175 kN per meter persegi, overburden pressure-nya 167,94 kN per meter persegi. Karena overburden pressure-nya lebih kecil dari overburden pressure, maka over consolidated. Maka dari itu menggunakan rumus ini delta sigma 1 QG per BG plus Z1 kali LG plus Z1. Kita masukkan angka yang sudah ada pada data-data sebelumnya, dapatkan hasil 124,4049 kilonewton per meter persegi dengan H 0,67 dan SC sama dengan CC kali H per 1 plus EO kali log sigma sigma plus delta sigma 1, maka didapatkan hasil 0,021 meter atau juga 21,657 mm. Lalu pada konsolidasi kedalaman 10-14 meter mempunyai nilai CC-nya 0,315, EO-nya 1,346, pre-consolidation pressure-nya 175 kN per meter persegi, overburden-nya 180 kN per meter persegi, dan overburden pressure-nya ini lebih besar dari overburden pressure-nya, maka normally consolidated. Sama seperti tadi rumusnya. Lalu pada kedalaman 14-16 juga sama, normally consolidated. Yang over consolidated itu pada kedalaman 9,33 sampai 10 meter. Lalu ada penurunan elastik setelah menghitung penurunan konsolidasi. Di sini terdapat nilai KWP, KWS, KW, KWP, KWS, K atau konstanta, S1, KWP, nisbah Poisson tanah, LWP, S2, LWS, S3, SE, dan SE group. Seperti yang bisa dilihat, ini ada rumusnya masing-masing. Saya sudah memasukkan data-data yang kelompok saya punya, dimasukkan ke dalam rumusnya, lalu dapatkan hasil-hasil seperti ini. Dan SE ini adalah nilai dari S1, S2, ditambah S3. Didapatkan hasil 81,59 mm. Lalu untuk SE grupnya dengan rumus akar BG kali 1000 per D kali SE didapatkan hasil 8,576 mm. Untuk penurunan fondasi tiangnya didapatkan hasil S totalnya itu 88,463 mm
atau 8,84 cm, dan penurunan yang terjadi itu lebih kecil dari 15 cm, maka oke. Ini untuk perhitungan penurunan pada DB3. Ini eh, perhitungan pada titik kolom yang lainnya sudah direkap di Excel-nya. Lalu ini lanjut ke perhitungan penurunan pada DB4. Data kolom grid C51 mempunyai nilai QG, EP betonnya L-nya sama dengan 12 meter, D tiangnya 0,5 meter, P tiangnya 1,57 meter. Lalu ini semuanya seperti sama yang di data sebelumnya, dan N1-nya 3, N2-nya 3, LG-nya 3 meter, BG-nya 3 meter. Konsolidasi terjadi pada kedalaman 8-10 meter, mempunyai nilai CC-nya 0,36, EO-nya 1,611, CS-nya 0,04. Pre-consolidation pressure-nya itu 150 kN per meter persegi, overburden pressure-nya 144 kN per meter persegi. Maka dari itu, karena overburden pressure-nya lebih kecil dari overburden pressure-nya lebih kecil dari pre-consolidation pressure-nya, maka overconsolidated. Lanjut menghitung delta sigma 1, H, dan SC. Lalu untuk kedalaman 10-12, sama seperti tadi perhitungannya, cuman untuk nilai CC dan EO-nya itu, dan juga pre-consolidation pressure dan overburden pressure-nya itu berbeda. Di sini kita dapatkan pada kedalaman 12 sampai 14 meter itu, penurunan konsolidasinya terjadi sebesar 124,37 mm atau 12,44 cm. Selanjutnya untuk perhitungan elastik, ada nilai KWP, KWS, KW, QWP, QWS, konstanta, S1, QWP, dan nisbah Poisson tanah, LWP, S2, LWS, S3, SE, dan SE group. Maka penurunan fondasi tiang atau S totalnya itu sama dengan 13,07 cm, dan penurunan yang terjadi itu lebih kecil dari 15 cm, maka oke. Berikut adalah perhitungan penurunan pada DB4. Untuk kolom selanjutnya, untuk penurunan konsolidasinya, penurunan elastiknya, dan juga persyaratan untuk penurunan yang terjadi dan penurunan yang diizinkannya. Terima kasih untuk presentasinya kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton yang bisa menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.